ya. Sesi berikutnya saya undang teman-teman Bro Edi Wang, Chapter Presiden Gria Dadap Regional DKI 5. Silakan. Oke, ya selamat malam ya. Thank you Bro Joni. Ya, selamat malam, salam pria-pria berbahagia di dunia ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Edi Wang. Ya, saya sebagai Chapter Presiden di Gria Dadap Regional DKI 5. Ya, thank you juga sudah diundang ya malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya ingin kesaksian bahwa Tuhan itu sangat baik ya dalam kehidupan saya. Jadi saya merasa tuh God is with me gitu, always ya. Setiap saat, dimanapun, kapanpun ya, apapun yang terjadi. Jadi di rema saya sampai saat ini masih di 1 Korintus 2 ayat 9. Itu menjadi benar-benar rema yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, jadi perkenalan singkat, saya dari keluarga yang bukan Kristen ya. Jadi orang tua itu dari Buddhis, asal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Ya, jadi saya lahir di Pontianak. Kita usia 2 sampai 3 tahun kurang lebih, saya baru pindah ke Jakarta. Ya, orang tua pindah ke Jakarta, saya juga pindah ke Jakarta. Tapi puji Tuhannya di keluarga saya walaupun bukan Kristen ya awalnya, tapi mama dan papa saya support gitu ya. Saya dimasukin ke sekolah Kristen, saya juga rajin bergereja dari dulu ya, dari kecil ya, aktif juga ikut untuk pelayanan apapun itu juga bentuknya di gereja. Jadi benar-benar waktu masa kecil saya itu luar biasa gitu ya. Saya merasa saya dekat dengan Tuhan, saya sering ibadah ya, mengikuti setiap apapun ya yang acara di gereja. Jadi merasa bersyukur ya, orang tua saya support saya sangat sungguh luar biasa ya kan. Nah, ada suatu ketika saya merindukan membawa dalam doa bahwa saya doa kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong untuk keluarga saya, untuk mama dan papa saya terutama, agar mereka bisa mengenal Kristus ya. Kapanpun itu waktunya ya, hanya Tuhan yang tentukan. Jadi saya setiap hari selalu berdoa ya. Saya setiap hari selalu berdoa untuk keluarga saya, untuk agar mereka bisa mengenal Kristus. Nah, ada suatu ketika kejadian yaitu kebakaran ya di sekitar rumah saya, kebakaran. Kurang lebih itu saya masih SD ya. Itu situasi kurang lebih hampir jam 12 malam. Waktu itu ketika saya masih tidur, saya dibangunin mama saya, ya kan, dibangunin katanya kebakaran, saya disuruh pindah. Ya, papa saya bilang, udah kamu pindah dulu sama si mama, gitu kan, pindah dulu ke tempat yang aman dan papa di sini yang bantu-bantu. Kebetulan saya ini ya anak tunggal, jadi dipindahkan. Sama mama saya sudah pindah ke rumah teman, ya kan. Nah di situ saya coba berdoa, saya bilang simple, saya doanya simple banget. Jadi Tuhan tolong turunkan hujan agar rumah saya tidak terbakar. Dan sangat luar biasanya, nggak sampai 5 menit, sekitar 3 menit, itu turun hujan deras sekali. Dan puji Tuhannya juga rumah saya tidak terbakar sama sekali. Jadi itu benar-benar kuasa Tuhan sangat luar biasa. Ya, sepersekian menit Tuhan menjawab doa saya. Dan mama saya langsung ngomong begini, wah Tuhanmu luar biasa ya. Itu kata-kata yang saya masih ingat sampai sekarang. Ya, saya bilang, iya mah, itulah Tuhan. Ya, ketika kita punya iman, punya faith, ya kita coba lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, tapi puji Tuhan juga rumah saya tidak terbakar, ya kan. Dan dari SD, SMP sampai menginjak SMA, ya sampai SMA ke kuliah saya sempat meninggalkan Tuhan. Artinya meninggalkan dalam arti kata nggak pernah ke gereja, ya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa, apapun itu bentuknya jauh dari Tuhan. Ya benar-benar jauh. Tapi waktu SD memang saya aktif untuk di Komsel. Nah, ketika saya pindah ke gereja lain dan Komsel itu tidak ada di gereja tersebut, memang waktu SD kecil juga saya merindukan ya komunitas seperti Komsel. Ya, sangat-sangat merindukan. Saya bawa dalam doa dan tentu juga saya doakan untuk keluarga saya agar mengenal Kristus. Tapi sejak SMA ke kuliah saya meninggalkan. Ya, jadi saya benar-benar tidak pernah ke gereja lagi ya sama sekali. Tapi yang luar biasanya Tuhan tetap melawat kehidupan saya. Ya, jadi
banyak hal seperti misalkan di jalan ya saya hampir kecelakaan tapi Tuhan luputkan, dan pernah saya juga jatuh dari motor sampai berguling 4 kali, jadi kepala saya kena tanah 4 kali tapi tidak berdarah. Tapi saya percaya itu semua kuasa Tuhan. Ya walaupun saya jauh dari Tuhan ya, tapi Tuhan tetap menyertai saya ya di dalam setiap kehidupan saya. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa, dan itu pelajaran paling berharga ya, dan teguran Tuhan untuk saya bahwa saya harus kembali ke sisinya. Ya, dari saya kuliah segala macam ya, saya cobalah belajar. Jadi sekitar semester 4 ke atas saya coba mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Saya coba aktif lagi untuk di gereja. Ya, di situ saya coba belajar untuk setiap hari berdoa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, pada saat itu juga saya banyak berdoa untuk kebetulan dalam pekerjaan saya. Tapi sebelumnya di masa kuliah saya memang saya sempat buka toko komputer. Ya, toko komputer di Mangga 2 kurang lebih 1 tahun. Habis itu ditutup. Ya, karena saya mengambil kesempatan untuk bisnisnya MLM waktu itu. Jadi saya putuskan untuk menutup toko komputer saya. Ya, saya fokus di salah satu bidang MLM ya waktu itu sampai kuliah. Dan saya juga bawa dalam doa bahwa Tuhan, saya mau dong pekerjaan ya yang sesuai dengan background saya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi kurang lebih waktu itu doanya seperti itu. Dan puji Tuhan ya benar, di 1 Korintus 2 ayat 9 itu sungguh luar biasa. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah terlintas di dalam pikiran kita, Tuhan itu sediakan. Dan bahkan saya waktu itu sempat buat resolusi, itu kurang lebih tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, 2013 saya buat resolusi ada 5 poin di situ. Tapi resolusi tersebut saya bawa dalam doa, 2 tahun kemudian baru dijawab. Ya, 2 tahun, dan ada 5 poin, dijawabnya 2. Nah, itu salah satu ada pekerjaan. Jadi waktu itu saya mendoakan pekerjaan ya yang sesuai dengan background saya. Kebetulan saya sebagai IT konsultan ya, akhirnya saya mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan untuk apa yang saya targetkan achieve untuk penghasilan per tahunnya itu Tuhan lipat gandakan sampai 3 kali pada saat itu. Jadi saya benar-benar sungguh luar biasa gitu. Itu berkat Tuhan ya yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan saya, bahwa kalau kita tetap mengandalkan Tuhan ya, tidak lupa dengan Tuhan, Tuhan itu selalu ada dekat kita. Ya, bahkan ketika saya merindukan untuk komunitas seperti Komsel waktu itu, saya bawa dalam doa. Ada suatu ketika teman saya ngajak, yuk kita makan-makan ya, acara jam 7, ternyata saya diajak di Full Gospel. Cuma saya pesan ke teman saya ini, saya bilang, lu nggak usah bilang makan-makan sebenarnya. Ya kan, lu bilang aja ini komunitas, ya pasti saya datang. Karena orientasi saya bukan tujuan makan gratis, saya bilang. Tapi saya mau ya sudah mengajak saya di dalam wadah seperti ini di Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia, ya sudah memperkenalkan saya ya di wadah ini. Thank you banget ya pada teman saya itu. Jadi wadah ini sangat sungguh luar biasa ya, itu memberkati kehidupan saya sampai saat ini ya, di dalam pekerjaan, keluarga, dan segalanya. Jadi pesan saya untuk teman-teman dan kita semua, untuk saya juga mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita ya, dimanapun. Waktu pengalaman saya ditinggalkan ya, meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap menjaga saya ya, memproteksi saya, melindungi saya. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Thank you itu sharing kesaksian saya malam hari ini. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Edi Wong. Ya, silakan Bro Edi Ceng untuk menambahkan. Oh, boleh tanya Pak Edi Wong, udah berapa lama join Full Gospel Pak? Sudah 6 tahun. Oh, luar biasa Pak. Kadang ya Iya. memang ya, kalau kadang kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Ya, kita bersyukur ya ada di komunitas ini. Kita sama-sama bertumbuh, meskipun ada segala pencobaan apa, tapi kita tetap bertumbuh karena manusia menajamkan manusia, Pak. Itu firman Tuhan. Itu aja dari saya, John. Ya, Bro Robertus, silakan. Halo, brother.
Jumpa kita di sini ya. Apa Halo. kabar? Ya. Ya, puji Tuhan. Bro Edi, kesaksian yang sangat luar biasa. The power of prayer ya. Mungkin malam hari ini kita semua diingatkan ya dengan kondisi dunia yang ada saat ini realitanya ya, untuk kembali kepada kekuatan doa gitu ya Bro Edi ya. Bagaimana kekuatan doa itu sendiri telah Bro Edi buktikan gitu ya di beberapa kesempatan bahwa Tuhan itu memang ada gitu ya. Persis seperti kesaksian teman-teman kita malam hari ini, bagaimana yang membedakan kita dengan dunia adalah bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan. Mungkin kalau di luar sana respon kita di saat menghadapi satu masalah, di saat menghadapi kebakaran yang semakin dekat gitu ya Bro ini ya, mungkin kita akan panik, kita akan lari. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita tentu punya respon yang berbeda karena kita punya kekuatan doa yang sangat kuat gitu ya, dengan ketopong keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Thank you Bro Edi untuk sharingnya malam hari ini, sudah memberkati kita semua. Ya, teman-teman, yuk mari plus buat Pak Edi Wong DKI 5. Oke, makasih. Kita sudah di ujung acara, akan mengakhiri